Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza fi 'ulah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat demi nikmatnya tiada henti kepada kita. Tiada saat, tiada detik, tiada siang, tiada malam yang kita lalui kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah, tidak lepas sesaat pun kita dari limpahan nikmat Allah. Nikmat panca indera, nikmat keluarga, nikmat harta, nikmat akal, nikmat keamanan, kedamaian, kerukunan, dan nikmat puncak terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah nikmatul Islam, adalah nikmatul iman. Nikmat kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan kelapangan, dengan penuh ketundukan, dengan cinta kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang hanya dengan dua kalimat syahadat tersebut barulah seseorang dikatakan muslim. Seseorang yang dia meyakini kebenaran Islam, tetapi dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan muslim. Dia tidak muslim. Muslim adalah dia yang meyakini kebenaran la ilaha illallah, tidak ada yang patut untuk disembah kecuali hanya Allah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan dia meyakini, mengimani bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada yang dia sembah kecuali hanya Allah. Dia tidak menyembah jin, Nyi Roro Kidul misalnya. Seorang muslim dia tidak menyembah batu keramat, pohon keramat, kuburan keramat, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Allah Subhanahu wa taala sebut tuhan-tuhan mereka, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatan ukhra. Allah sebutkan tiga berhala Quraisy
Lata, yang itu adalah kuburan keramat. Seorang soleh mati, kemudian dikeramatkan kuburannya, dijadikan tempat untuk berdoa, tempat beristighatsah, tempat menyembelih, bernazar, menyebut nama-nama mereka ketika isti'anah. Uzza, pohon keramat, didatangi, diziarahi, diminta berkahnya untuk rizki, keselamatan, anak, jodoh, jabatan, kesuksesan. Batu keramat mana? Allah sebut 3 berhala besar Quraisy di surat An-Najm. Karena yang demikian semua bertolak belakang dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang disembah dari kalangan Nabi, baik itu Nabi Muhammad atau Nabi Isa atau Uzair. Berkata Allah di surat At-Taubah, wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair itu putra Allah. Berkata orang-orang Nasrani, Nabi Isa itu putra Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi mereka yang mengatakan Nabi Isa adalah putra Allah atau dia adalah Allah kafir. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwa Isa ibn Maryam, kata Allah. Telah kufur, telah kafir mereka yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah Allah. Karena itu sangat bertolak belakang dengan la ilaha illallah. Dan dakwah para nabi seluruhnya, dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya sama dalam berdakwah sebagaimana firman Allah di surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus ke setiap umat seorang rasul. Tugas mereka dari kami, tugas para rasul yang Allah perintahkan kepada mereka untuk mengatakan kepada mereka, ani'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah oleh kalian hanya Allah saja dan jauhi oleh kalian semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Jauhi semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Kita hanya berdoa ke Allah, enggak ke Nabi Muhammad. Kita beristighatsah hanya kepada Allah, tidak ke malaikat Jibril, tidak ke Mikail, sekalipun mereka makhluk suci yang tidak pernah berdosa. Tapi mereka makhluk yang tidak dapat memberi rizki, yang tidak dapat memberikan keselamatan. Satu-satunya zat yang bisa memberikan kepada kita keselamatan, keamanan, kesuksesan, rizki, apapun hanya Allah. Dan mereka tahu, orang-orang kafir Quraisy ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka berontak. Mereka menentang, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka tahu maknanya. Kalau seandainya kami mengucapkan la ilaha illallah, kami harus meninggalkan kuburan keramat Lata. Tidak boleh lagi kami datangi untuk berdoa ke sana. Kami harus meninggalkan pohon keramat Uzza, batu keramat Manah. Tidak lagi kami boleh berdoa, minta rizki, minta jodoh, minta anak, minta sembuh, minta sukses, minta jabatan, minta keselamatan. Tahu mereka konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah.
Sampai Allah kekalkan ucapan mereka, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad mau menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini hanya satu saja? Hanya Allah saja menjadi tempat ibadah yang boleh dijadikan tempat berdoa? Hanya Allah saja. Kami tinggalkan banyak-banyak Tuhan yang telah disembah oleh nenek moyang kami. Ujar Muhammad. Aneh yang dibawa Muhammad itu. Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu konsekuensinya. Seseorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, dia harus meninggalkan semua yang disembah selain Allah. Sekalipun itu orang soleh, Nabi Muhammad sekalipun tidak boleh disembah. Nabi Isa sekalipun tidak boleh disembah. Dan Allah menyatakan kekufuran kepada mereka yang menyembah Nabi Isa, yang menyembah Uzair. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Bayyinah, surat yang sudah kita hafal semua, alhamdulillah. Yang anak-anak TK sudah hafal semua ayat tersebut. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir dari kalangan Yahudi yang menyembah orang soleh Uzair ataupun Nasrani yang menyembah Nabi Isa ataupun musyrik agama apapun itu yang menyembah selain Allah, fi nari jahannam, di neraka jahannam tempat kembali mereka. Berapa lama? 1 hari, 2 harikah di dalam neraka? Khalidina fiha, kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada batas waktu, tidak 10.000 tahun, tidak 100.000 tahun, selama-lamanya berada di kerak neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam, nikmat kita menjadi seorang muslim, hanya Allah yang kita sembah. Kita tidak meyakini Nabi Muhammad SAW bisa mendatangkan rizki, keselamatan, jodoh, anak. Enggak. Hanya Allah yang bisa memberikan manfaat kepada kita. Rasulullah SAW hanya penyampai risalah yang datang dari Allah. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sampai menentang orang-orang yang berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad. La tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku. Mencintai Nabi wajib. Bahkan kita mencintai Nabi Muhammad lebih daripada kita mencintai ibu kita yang melahirkan kita. Bahkan kita mencintai Nabi Muhammad lebih daripada nyawa kita. Wajib. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi harus lebih didahulukan oleh kaum mukminin daripada nyawa-nyawa mereka. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum beriman salah seorang di antara kalian sampai aku dijadikannya sebagai manusia yang paling dia cintai daripada ayahnya, daripada anaknya, daripada manusia seluruhnya, ibu dia sekalipun. Wajib kita untuk mencintai Nabi. Tapi kalau kita berlebih-lebihan dalam mencintai Nabi, menyetarakan beliau dengan Rabbul Alamin, menyetarakan Rasulullah SAW dengan Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani, menyamakan Nabi Isa dengan Allah. Tidak, Rasulullah mengingatkan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku.
Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasrani mereka telah berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Aqulu qawli hadza fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ittaba'ahu bihudah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat yang anak umur 3 tahun saja sudah hafal. Apa itu? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Anak umur 3 tahun sudah hafal. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Berikutnya lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Allah tidak punya anak. Apa yang terjadi pada alam semesta ini bagi mereka yang mengatakan Allah punya anak? Bagaimana perasaan langit, bumi, gunung-gunung ketika ada yang mengatakan Allah punya anak? Allah sebut. Bagaimana perasaan mereka para tentara Allah, langit-langit, bumi dan gunung-gunung tersebut ketika ada yang mengatakan Allah punya anak? Lihat di akhir surat Maryam, kurang lebih 8 ayat sebelum terakhir. Nanti dibaca Pak ya, mohon di rumah ya, sedikit kita sharing ya Pak ya. Nanti di rumah silakan Bapak baca Al-Quran surat Maryam, kurang lebih 8 ayat sebelum terakhir. Di sana Allah sebut bagaimana keadaan bumi, langit dan gunung ketika ada orang mengatakan Allah punya anak. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Hampir gunung, hampir langit-langit pecah, hampir bumi terbelah, hampir gunung runtuh, luluh lantak karena ucapan manusia Allah punya anak. Hampir mereka semua berontak, hancur karena sebab ucapan Allah punya anak. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim yang Allah berulang kali menyatakan ini di dalam Al-Quran. Hanya Allah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Semua yang disembah selain Allah disembah dengan kebatilan. Hanya Allah satu-satunya yang hak untuk disembah. Selainnya batil untuk disembah. Allah mengulang 2 ayat dalam Al-Quran. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Itulah Allah satu-satunya yang hak dan semua yang disembah selain Allah disembah dengan kebatilan. Alhamdulillah, kita bersyukur. Mungkin ada di antara kita yang tidak pernah meminta Islam, tidak pernah meminta iman, Allah kasih begitu saja.
Dia meyakini Allah satu-satunya disembah. Allah kasih begitu saja tanpa dia meminta. Nabi Ibrahim memohon-mohon, memelas-melas kepada Allah agar diberikan hidayah Islam kepada ayah beliau, tidak dikasih oleh Allah. Nabi Nuh memelas-melas, memohon-mohon, berdoa kepada Allah agar anaknya, istrinya diberi hidayah Islam, tidak Allah kasih. Nabi Muhammad memohon-mohon agar paman beliau Abu Talib yang mengasuh beliau sejak kecil, yang membela dakwah Islam, agar diberi hidayah Islam, Allah tidak kasih. Jauh jarak kita dengan Nabi SAW. Allah pilih kita kemudian di antara hamba Allah yang mau menerima Islam, yang mau mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh cinta, ketundukan, bersyukur atas nikmat Islam ini. Dan jangan sedikit pun kita menyertai, ikut merayakan, senang dengan kebesaran hari-hari raya orang kufar. Tidak boleh. Muslim tidak boleh ikut merayakan, ikut senang dengan selamat atas lahirnya anak Tuhan. Begitu. Bumi hampir hancur ini. Allah sangat marah. Kemudian kita senang, kemudian kita happy, ikut merayakan juga. Surat Al-Ikhlas jelas, semua yang hidup di zaman Nabi dan para sahabat, orang-orang Yahudi berdampingan dengan Nabi SAW. Tidak pernah Rasulullah SAW ikut merayakan hari raya orang Yahudi. Demikian pula Abu Bakar, demikian pula Umar, demikian pula Utsman, demikian pula Ali. Mereka berhari raya, silakan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Kita sedikit pun tidak campur sama sekali apa yang mereka lakukan. Imam Abu Hanifah, Imam Maliknya, Imam Syafi'inya, Imam Ahmadnya, semua mazhab mengatakan tidak boleh kita ikut senang merayakan ibadah orang-orang selain Islam. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan sampai kita wafat. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di surganya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Aqimis shalah.